Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutara Reader. Hari ini aku mau reading pick a card ya. Readingnya tentang karma untuk temanku yang pernah menusuk aku dari belakang. Ya, oke, sebelum aku mulai, aku mau kasih tahu bahwa readingan aku ini bersifat kolektif ya, yang artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan pembacaan yang aku baca. Dan energinya juga bisa kebolak-balik ya. Itu yang biasa disebut vice versa ya. Oke, apabila kalian ingin reading secara akurat 100%, kalian bisa privat reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku di description box. Oke, ini seperti biasa ada 3 file ya. File pertama, ikat rambut warna pink. Lalu file kedua, ikat rambut warna hitam. Lalu yang ketiga, lipstick pink ya. Aku beri waktu selama 10 detik untuk kalian pilih kartunya. Oke, aku mulai dari yang pertama ya. Ikat rambut warna pink. Oke, kita lihat camnya ya. Dari cam zodiaknya itu ada Scorpio, ada Taurus, Gemini, dan Cancer. Ya, inisial namanya ada J, ada E, ada S, ada H. Ya, Jess. Ini bisa camnya untuk kamu atau untuk orang yang pernah menjahati kamu ya. Teman kamu lebih tepatnya ya. Apabila nggak ada semuanya di sini, kamu ketangkap dari kartunya, coba aja baca dan dengarkan. Biasa dari energi kartu yang lebih akurat ya, lebih ketangkap. Oke, file pertama. Karma apa yang akan diterima oleh teman kamu yang pernah menusuk kamu dari belakang? Kalau aku lihat di sini ya, orang-orang jadi mulai nggak percaya sama dia ya, karena dia suka berbohong ya. Aku lihat dia kayaknya doyan bohong. Jadi mungkin, oh papaku begini-begini, mantan aku begini-gini, aku punya mantan loh ada 10 misalnya, aku kaya loh gini-gini dan sebagainya. Intinya dia berbohong ya untuk mendapatkan apresiasi itu dari orang-orang. Kenapa dia mau berbohong seperti itu? Karena sudah biasa. Dan kedua, menurut dia kalau dia berbohong dan dia kayak ngerasa tuh bangga diri kalau diapresiasi oleh orang-orang. Jadi gini, misal baru kemarin loh papaku pulang dari luar negeri misalnya. Nah, dia cerita sama teman-temannya di sini. Teman-temannya mendengarkan, oh hebat ya papa lu bisa ke sana, papa lu hebat ya bisa ke Eropa. Nah, itu yang mau dia dapet. Ibarat tuh dia mau dibanggakan di mata teman-temannya. Ibarat dia itu mau diapresiasi oleh orang-orang, dipandang. Kamu tahu kan orang terpandang itu seperti apa? Dihormati, diagungin. Nah, seperti itu. Dia menginginkan akan hal itu, makanya dia kayak yang suka berbohong. Padahal kenyataannya dia nggak seperti itu. Dia bukan orang yang, maaf ya, bukan orang yang sukses. Padahal dalam kategori ekonomi ya biasa aja. Ya, misalnya Kak, dia sebenarnya kaya juga kok teman aku. Bohongnya mungkin dari yang lain. Misalnya dia mungkin sukses, dia banyak uang, tapi bisa aja dia berbohong dari pacar. Nah itu itu kan mantan aku, tau-taunya bukan ya. Jadi lebih tepatnya ngaku-ngaku dia tuh seneng ngebohong cuma buat dapetin apresiasi dari orang-orang. Nah, ketika orang-orang tahu bahwa kenyataannya tidak seperti itu, orang-orang mulai kayak yang menghindari ya. Jadi ibarat tuh dia udah doyan bohong, udah suka manfaatin orang, nusuk kamu dari belakang,
ketika dia melakukan hal seperti itu, orang-orang di sekitarnya jadi nggak mempercayai dia. Jadi kayak yang lebih tepatnya itu kayak musuhin dia ya, jadi bullying dia secara tidak langsung. Ya saya akui bullying itu nggak boleh ya, sejahat apapun orang, lebih baik kita nasehatin. Tapi stop, jangan melakukan pembulian ke orang. Tapi ya maaf ya, emang karma yang dia dapat ini, dia jadi kayak yang dibully oleh orang lain ya, karena sikap dia, sifat dia yang seperti ini, itu tuh kayak ngebuat orang itu muak, kayak membuat orang itu kesel ya. Jadi tuh kayak yang apaan sih, kerjaannya bohong mulu. Nah dari situ orang-orang kayak yang kesel gitu loh ya, jadi kesel, jadi kayak yang sewot ya. Jadi itu banyak banget yang benci secara nggak langsung sama dia. Jadi aku lihat ke depannya dia akan sulit mendapatkan teman. Jangankan dapat teman, untuk dapatkan pasangan aja sering banget imbasnya ke pasangan ya. Jadi sekali dapat pasangan, misal dapat pacar, tapi pacarnya itu nggak pernah baik sama dia. Maksudnya tuh mungkin dari sifatnya, kepribadiannya, pasangannya itu jauh dari kategori baik. Kamu paham kan maksud aku gimana? Nah seperti itu ya. Aku bicara gini bukan bermaksud aku Tuhan dan sebagainya ya. Aku kan cuma melihat dari energinya. Bagaimanapun namanya karma itu ya hanya semesta yang bisa memberikannya. Kamu berbuat jahat, kamu mendapatkan balasan yang tidak baik, karena itu merupakan semua udah hukum alam ya. Makanya yang kulihat energi ke depannya kemungkinan dia akan mendapatkan karma seperti ini ya. Ya karena itu dia udah berbuat yang gak baik ke kamu. Dia emang suka bohong juga, ternyata orangnya suka bohong, mau ninggiin diri supaya derajatnya itu tinggi di mata orang-orang. Itu yang dia mau tuh seperti itu ya. Itu aja file pertama, semoga resonate ya. Kalau nggak resonate coba cek file kedua atau file ketiga. Oke. Kita lanjut ke file kedua ya, ikat rambut warna hitam. Oke, kita lihat dari camnya. Cam zodiaknya ada Cancer, ada Gemini, ada Cancer lagi ya, ada Aries. Berarti energi zodiak Cancer di sini tinggi ya. Ada O, ada Y, ada V, ada B untuk inisial namanya ya. Ini bisa camnya untuk kamu atau untuk teman kamu ya. Misalnya nggak ada di sini semuanya, coba kamu dengerin aja dari energi kartunya. Biasa dari energi kartunya yang lebih terpanggil. Oke, aku buka ya kartunya. Oke, file kedua. Karma apa untuk temanku yang pernah menusuk aku dari belakang? Kalau aku lihat di sini ya, dia kayak yang jadi sering perang ya, sering berantem. Berantemnya sama siapa? Orang tua ya. Dia menjadi tidak lebih dekat dengan orang tuanya ya. Jadi orang tuanya ini kayak yang sama dia ini kayak berantem mulu terus. Kamu paham kan maksudnya gimana? Ya, mungkin dia menusuk kamu di belakang, tapi mungkin perilaku dia di dalam keluarga juga tidak baik. Itu jadi kayak mengundang diri dia sendiri menjadi anak yang gak baik dan tidak patut di dalam keluarga. Orang tua kan melihat ya, namanya darah daging sendiri. Dia melihat kok anaknya kok kayak gini banget, sikapnya kok gak baik banget. Nah dari situ mungkin orang tuanya pertama-tama kasih tahu dia pelan-pelan supaya jadi anak yang baik. Tapi mungkin dari teman kamu ini gak mau dengerin ya. Jadi kayak yang ngajak perang secara gak langsung dengan orang tua. Jadi kayak ngebantah ya. Mungkin dari situ orang tua kesel ya, marah. Jadi yang aku lihat dia ini dengan orang tua ini sering berantem, sering adu mulut, cekcok mulu terus ya. Jadi lama-lama orang tua tuh kayak sama dia tuh gak deket. Nah dan aku lihat juga
dia juga ditinggalkan oleh orang-orang yang pernah dekat dengan dia. Ya, banyak yang ninggalin dia. Jadi secara nggak langsung dia kayak dikucilkan, tidak ditemenin. Karena orang-orang tuh kayak yang nggak seneng berteman sama dia ya, itu udah paling banget dah, udah paling utama. Jangankan dari teman-teman dia, dari tetangga pun udah kayak nggak seneng sama dia ya. Tetangga ngeliat dia tuh kayak, ya ampun ya anak kok nggak baik banget, nggak ada bagus-bagus ya mungkin ya, dari mana apapun itu. Jadi secara nggak langsung dia dengan tetangga, dengan teman-temannya, koleganya itu banyak banget dijauhi, pelan tapi pasti. Ya namanya bangke ditutup-tutupin, ketahuan juga ya. Sifat seburuk-buruknya kita tutup-tutupin, misal di depan baik, di belakang jahat. Mau sebaik apapun kamu di depan, tapi sifat asli kamu tidak baik, itu bakal ketahuan juga. Itu tinggal tunggu waktu. Mungkin sekarang kamu bisa menyimpan selama 10 tahun. Apa bisa menyimpan selama lebih dari 10 tahun? Itu nggak akan. Ya, itu nggak akan seperti itu. Orang-orang kayak yang namanya berteman sama dia, itu pelan-pelan juga akan mulai merasakan, kok nih orang kok kayak gini sih ternyata. Oh, orang ini ternyata nggak baik ya. Selama ini berteman sama dia, aku kira emang dia benar-benar baik. Nah, dari situ orang-orang merasa kok energi dia kok cukup berbeda ya. Ternyata berteman sama dia akhirnya ketahuan juga sifat asli dia itu seperti apa. Ya. Itu yang membuat dia dikucilin oleh orang-orang. Dan aku juga ngelihat dari segi keuangan dan finansialnya ini berantakan, dan dia juga dijauhi oleh orang yang dia cintai ya. Mungkin dia punya orang yang dia cintai di sini ya, dia punya orang yang dia cintai, jadi mungkin dari sang maskulin atau sang feminin meninggalkan dia ya. Jadi mungkin dia pernah jahatin kamu dulunya, dan sekarang dia ditinggalkan oleh orang yang dia cintai ya. Lalu dari segi keuangan aku lihat keuangannya amburadul ya, dan aku lihat ke depannya malah dia yang akan dimanfaatin oleh orang lain ya. Mungkin sekarang dia manfaatin kamu, dia jahatin kamu, dia nusuk kamu dari belakang, tapi balasannya ke depannya aku lihat dia akan dijahatin balik oleh orang. Dan aku ngerasa lebih kayak keuangannya ya. Mungkin dari orang lain yang mau jahatin dia ini cuma mau manfaatin duit yang dia punya. Mungkin dia kerja, dia punya usaha dan sebagainya. Orang-orang yang dekat sama dia itu cuma mau memanfaatkan keuangan dia ya. Dia jahatin orang, ternyata dia dijahatin balik. Nah, itu udah hukum alam yang seperti itu. Jadi aku lihat makanya nanti ke depannya keuangan dia akan sulit dan berantakan, banyak pengeluaran, banyak hutang di mana-mana ya. Dan aku lihat juga dari pasangan dia juga yang ninggalin dia ini, itu cuma mau duit dia doang ya. Jadi mungkin kayak diambilin duit dia, mungkin bilang I love you, cinta dan sebagainya, tapi perlahan-lahan yang namanya pasangan kalau cuma manfaatin pasti dia minta duit ya. Dan dia ini mungkin cukup percaya kali ya makanya mungkin memberi uang ya. Aku juga punya teman yang seperti ini ya. Ada jadi cerita ya, jadi teman aku ini karena saking sayangnya dengan pacarnya, ketika pacarnya minta duit dia kasih mulu. Dan aku ngelihat dia itu ngeluarin duit udah lebih dari 1 miliar. Gila guys, 1 M loh lebih dia ngasih duit pacarnya. Nggak langsung 1 M tapi dikit-dikit. Pertama minta 5 juta, 10 juta, terus minta dibeliin HP, terus mobil, motor dan sebagainya. Akhirnya dihitung-hitung itu lebih dari 1 M. Dan teman aku ini sempat gila karena sempat kolaps finansialnya, keuangan dia ya. Karena karma dia juga sih, dianya bandel dulunya ya, agak nakal. Makanya jangan sampai berbuat yang enggak-enggak. Dan dia ini nanti akan mengalami hal yang seperti itu ya, dimanfaatkan oleh orang yang dikasihinya. Oke, itu aja file kedua, semoga resonate ya. Kalau nggak resonate, coba cek file pertama atau file ketiga. Oke, file yang terakhir, lipstick warna pink ya. Kita lihat dari camnya. Kebanyakan. Ya nggak apa-apa lah, udah keambil. Zodiaknya ada Aquarius,
Sagittarius, ada Leo, dan ada Aries. Ya, untuk inisial namanya ada H, ada O, ada Y, ada M, dan ada N. Ya, ini untuk camnya kamu atau mungkin untuk teman kamu. Ya, apabila tidak ada di sini, coba aja cek kartunya. Biasa dari kartu terpanggil. Ya, oke, kita lihat. Oke, file ketiga, file terakhir. Karma untuk teman kamu yang pernah menusuk kamu dari belakang. Aku lihat di sini dari energi kartunya kelihatannya dia baru mengalami gagal pernikahan ya. Ada perceraian, ada juga yang tidak jadi menikah di sini. Jadi pasangannya ini gak baik. Cuma ya skenario aja. Jadi cuma bilang ya pengen nikah, tapi kalau udah waktunya gak jadi. Ada yang ditipu. Kalau file yang ketiga ini lebih identik sih, karena dia pernah menyakiti kamu, dibalasnya oleh karma dengan pasangan dia sendiri ya. Jadi banyak banget di sini yang rumah tangganya kacau, ditinggalin, dihianati oleh pasangannya. Ada juga banyak banget perceraian, ya. Ada juga yang gagal menikah, ya, itu yang mau menikah tapi nggak jadi. Itu banyak banget. Cukup rumit ya file ketiga. Dan di sini aku lihat tergambarkan bahwa kesedihan yang terpancar oleh dalam diri dia ya. Dan untuk file ketiga ini beda ya dari file pertama atau kedua. Untuk file ketiga ini aku ngerasa dia lebih kayak yang menyesal ya. Dari sini aku ngeliat dia kayak yang nyesel gitu, pernah nyakitin kamu. Dia sih pingin datang meminta maaf ke kamu, cuma dia masih kayak yang malu di sini ya. Dia pingin datang ke kamu karena dia tahu bahwa dia pernah membohongi kamu, menyakiti kamu, nusuk kamu dari belakang ya. Dan di sini dia, setelah dia mengalami hal yang pahit, karma yang dia terima, dia sadar bahwa apa yang dia terima ini ternyata dari perbuatan dia di masa lampau. Dan di sini aku ngelihat dia tuh sebenarnya pengen datang ke kamu ya, pengen nyamperin kamu untuk minta maaf ya. Dia pengen mengakui kesalahannya yang pernah dia perbuat ke kamu. Cuma di sini dianya malu. Jadi dia ngeliat ke arah sana. Dia mau datengin kamu tapi dia lihat ke arah sana karena dia malu sama kamu. Dia kayak berpikir pengen minta maaf, takutnya kamunya ini malah marah-marah. Takutnya kamu malah yang gak terima ya. Jadi dia kayak mengundurkan diri. Tapi aku lihat ya memang dia sudah merasa amat sangat menyesal ya. Dan aku lihat juga dia mulai pelan-pelan mengubah dirinya ini menjadi lebih baik. Dan aku lihat sih dia banyak belajar atas pelajaran yang pernah dia terima selama ini ya. Dan aku lihat juga dia belajar untuk menjadi pribadi yang baik seperti kamu ya. Aku lihat juga dia malu sebenarnya sama kamu ya. Malu banget sama kamu karena pernah ngejahatin kamu. Mungkin kalau suatu saat dia minta maaf sama kamu, kamu bisa maafkan dia ya. Karena aku lihat ya memang dia amat menyesal ya pernah melakukan itu ke kamu ya. Pernah jahat intinya sama kamu. Atas penyesalan yang pernah dia lakukan ke kamu ya, dia sadar karena dia kan sudah mengalami hal fase seperti ini, karma yang dia terima, baru dia sadar tuh. Dan di sini ada Four of Wands. Dia mau mengulangi dari awal lagi. Maksudnya itu mengulanginya itu lebih tepatnya dia mau mengulang dirinya kembali, membenahi dirinya tapi secara perlahan-lahan ya. Aku lihat sih dia pribadinya, dia mengubah pribadinya sedikit demi sedikit menjadi lebih baik ya. Intinya dia nggak mau kayak dulu lagi, jahat seperti dulu, karena dia benar-benar kayak yang tersadarkan akhirnya
Ya, itu aja file ketiga. Semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah. Kalau nggak resonate coba cek file pertama atau file kedua ya. Bantu like, share, dan subscribe channel aku ya. Bye.